Boy udah nyatronin lagi ngajamanin deui apa kantornya El Biru, base campnya El Biru. Kalau kemarin malam-malam, sekarang sore-sore dan biasa disuguhan. Kade kemana Mang? Alhamdulillah. Apa Boy? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kade waktu kemarin beberapa hari yang lalu kakak dia kan masih ngegantung ya. Nggak apa-apa ya disatronin terus ke kakaknya. Nah ini sambil belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat yang nonton. Kemarin kan pertanyaannya, apa sih yang bikin Kang Ade betah di dunia tata boga, jasa boga ini? Ya, praktisi 18 tahun ya, gitunya. praktisi pelayanan. 18 tahun namun ini mah bosan. Apa yang bikin betah? Apa ya? Yang jelas yang saya rasakan itu banyak mungkin ya. Tentunya hal-hal yang positif. Tapi yang jelas yang sangat saya rasakan itu adalah pertama silaturahmi. Kita banyak relasi, banyak kenalan. Terus yang kedua apa ya? Jadi yang sangat saya rasakan itu adalah ketika mungkin menangani atau menjadi praktisi pelayanan di bidang catering tentunya. Jadi hal yang untuk seolah-olah melakukan hal-hal yang kebaikan itu sangat kerasa gitu ya. Sangat banyak peluang lah. Terutama mungkin yang buat saya pribadi adalah membawa kebahagiaan. Selalu bahagia. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang yang atau para pengguna jasa catering ini orang yang sedang bersuka cita melakukan sebuah syukuran atau celebration atau dan kebahagiaan itu menular. Oke, soal bahagia masih masuk akal gitu ya. Bukan masuk akal, bisa kakak terima. Ini urusan silaturahmi urusan silaturahmi naon sih hubungan langsung biasanya kan bayangan kakak punten dijelaskan Kang Ade. Lamun misalkan yang order pasti ketemu lah itu silaturahmi. Apakah sudah itu? Kan udah order biasanya cukup. Udah selesai gitu. Tentunya ketika orang memerlukan jasa kita, ya diawali dengan ini catering mana nih misalnya. Itu secara personal kan ada yang menanganinya siapa. Itu dibangun dengan rasa kepercayaan mungkin terlebih dahulu. Kepercayaan. Terus ketika komunikasi, ini juga kan komunikasi untuk zaman sekarang itu beragam ya. Bisa via WA, telepon, atau tatap muka langsung. Tidak tatap muka langsung. Tapi hal itu bisa menjadikan salah satu komunikasi yang positif. Yang penting mungkin ada klik, chemistry, bahasa kerennya lah. Jadi kalau udah cocok tuh kadang-kadang produknya itu jadi second prioritas. Yang dibahasnya itu di ujung. Justru yang jadi utama itu sowan atau ya kayak ngobrol-ngobrol gitu. Model kia gitu kan. Jadi kembali lagi ke laptop misalnya untuk masalah pemesanan. Justru yang saya alami kebanyakan seperti itu. Karena apa? Orang yang bersuka cita tadi pada prinsipnya, apalagi kalau skala perhelatan yang besar, misalnya seremonial ataupun resepsi, tentunya kan banyak hal yang harus dikonsultasikan dulu. Nah, sebetulnya setiap orang yang memang atau para pengguna jasa ini ketika membutuhkan satu hal yang sifatnya ingin membahagiakan, pada prinsipnya kan ingin membahagiakan semua tamu atau acara tersebut. Tapi ini ada rasa was-was di sana, terlebih misalnya ini pelayanannya jangan waktu, kan banyak masalah waktu, masalah kecukupan, masalah ketepatan waktu, masalah ketepatan penyajian misalnya. Kan mereka juga nanti secara kalau sukses, kalau akhirnya bangga dengan sendirinya. Biasanya yang banyak tadi kan untuk membangun rasa kepercayaan nyaman. Biasanya yang dikhawatirkan oleh klien atau pengorder teh naon? Dalam hal apa? Kan kredibilitasnya udah jelas nih, memang kita pernah gitu. Justru gini. Dalam hal apa gitu biasanya? Justru gini. Para pengguna jasa kita biasanya ya secara simpelnya kan pokoknya
pelayanan kayak tadi, tepat waktu, enak, cukup ya, kecukupan misalnya. Jelas lamun teu cukup kan ngerakeun. Teu was-wasieun kurang. Iya, karena apa? Kita seolah-olah gini, kalau yang saya rasakan itu seolah-olah apapun yang kita sajikan itu akan membawa sebuah kesan. Kesan buruk bakal ingat. Tapi kalau yang kesan standar mah kadang-kadang lupa. Justru yang akan juga guru lamun misalkan nu bangor jeung anu pinter. Anu biasa-biasa mah urang kaliwat. Nah, nya kadang-kadang gitu. Jadi kita selalu berusaha karena apa? Ya, prinsip yang kayak kemarin lah kita berbicara, membahagiakan orang itu salah satu prinsip kita. Tidak hanya orang sakit yang harus dibahagiakan, orang yang lagi bersuka cita, setidaknya kita bisa menjembatani apa yang menjadi keinginan mereka. Apalagi kalau di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi aya ekspektasi buruk, positif dan negatif. Kalau positif mah jelas diingat orang sampai ke mana oge gitu kan ya. Itu. Jadi secara prinsip lakukanlah pelayanan dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah apa yang menjadi semua keinginan walaupun berbagai karakter para pengguna jasa kita, ikhlas itu kan interpretasinya beragam. Ikhlas itu hanya bisa dirasakan bukan untuk diucapkan. Dan itu dengan ikhlasnya rasa yang berbicara gitunya, rasa hati gitu kan. Ya intinya ya itu kalau udah ikhlas apapun, kita kan sebagai praktisi pelayanan harus siap. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan yang itu kadang-kadang walaupun dengan bahasa aduh punten ngabagal ya malam-malam orang harus siap. Jam 12 Tapi kan kita harus mengakomodir rasa tadi rasa was-was misalnya bisi aya nu poho teh mah naon gitu. Bisi aya nu lupa atau apa, kita cross check selama pelayanan itu belum selesai, tetap kita harus bertanggung jawab. Itu tidak hanya di pas hari H saja. Justru yang rawannya itu ketika cross check itu kan H- berapa sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini juga tidak lepas setelah itu. Kalau buruk mungkin ada komplain, tapi bagaimana komplain ini bisa diminimalisir dengan komunikasi yang terbuka gitu. Dan ini juga Kak Ade barusan terlintas di pikiran Kakak Boy, orang yang was-was atau cross check itu kan tidak hanya sekedar bisa atuslah tenanglah. Tapi ada sesuatu yang ditawarkan, ini loh gitu mekanisme. Nah, yang El Biru lakukan atau Kang Ade lakukan apa tuh? Nah, seperti ini. Jadi pada prinsipnya kan para pengguna jasa catering ini hanya tahu yang bagus itu seperti apa. Itu kan banyak keinginannya. Tapi kita juga bisa membaca apa yang dengan komunikasi ini bisa mudah-mudahan karena mungkin seiring pengalaman bisa juga menerjemahkan apa yang menjadi keinginan ini kemana, konsepnya pengen seperti apa. Itu harus pandai-pandai kita juga sebetulnya. Dan itu harus dikemukakan. Jangan-jangan kan bisa aja niat kita baik untuk membuat satu surprise, tapi ternyata tidak cocok. Jenisnya bukan itu. Jadi, itu harus ada komunikasi. Intinya, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita berikan sebuah pelayanan, harus ada komunikasi yang misalkan baik. Gini, ini rada menggelitik gitu. Coba dijawab dengan jujur Kang Ade. Katakanlah kasus misalkan kakak nih adalah yang mau order Kak Ade. Kak Ade, saya mau nikahin nih, undangan saya 150 undangan, berarti 300 orang, tapi saya mau pesen 1.000. Kekehnya. Yang 150 gitu. 150. Karena loba duit, saya perlu pesen loba gitu. Nah ini. Apa yang dilakukan Kang Ade gitu? Sebetulnya memang buat kita gini, kita juga memegang sebagai penganut atau kepercayaan kita adalah hal yang proporsional itu tetap harus jadi prioritas. Kenapa? Dalam agama yang berlebih-lebihan itu kan tidak baik. Iya. Kulo wasalamu ala tusrifu. Nah, itulah Pak Ustadz dah lebih paham. Makan dan minum tapi jangan berlebihan gitu ya. Karena gini, kalau buat kita ada formulanya. Oh gitu. Kita punya formulanya. Dan itu disampaikan, Bisa, harus justru komunikasi itu di sana. Kan biasanya itu mah rahasia perusahaan misalkan. Enggak, dibandingkan gini.
formula itu berdasarkan misalnya kan rumusnya, kalau formula itu pasti ya ada rumusnya. Nah, rumusnya di mana misal dasarnya? Kan itu yang dipertanyakan. Formula itu pertama mungkin kita pengalaman. Kedua, formulanya empiris. Kita kan yang punya yang tahu misalnya ingredient atau komposisi dan misalnya sangu yang 1 kilo teh 1 kilo itu buat berapa orang. Kita konsumen tahu nggak? Kakak misalnya cik pesan itu dah yang 1.000 itu hanya mungkin kan kapasitas orang untuk adik makan beda-beda. Nyangu sendiri, jadi tahu sakaleng susu tetap sekalian makan buat 4 orang gitu. Nanti mau cari yang tukang nyangu lagi. Nah, kembali ke tadi masalah formula ya. Masalah formula. Kadang-kadang itu komunikasi yang penting karena apa? Kita sharing pengetahuan. Mungkin tidak salah mungkin kalau misalnya konsumen itu karena untuk orang mah kita mah kalau mau pesan harus yang banyak, tapi banyak itu takarannya tolak ukurnya dari mana. Nah, makanya kita sharingkan, kita diskusikan, kita konsultasikan. Bapak punya dasar misalnya udah bagus karena apa? Tidak ingin misalnya kekurangan atau apa. Tapi coba ayo kita share, ayo kita sharing misalnya. Biasanya pengalaman untuk ini kita cukup lah, bahkan mungkin ada toleransinya. Dikasih pengetahuan tentang misalnya pelayanan atau ada standarnya gitu kan, dari kuantiti, dari teknik penyajian juga ada kan. Secara prinsip makanan panas harus disajikan panas, makanan dingin harus disajikan dingin. Itu sebetulnya kalau kan konsumen jarang mungkin sampai ke sana. Tidak kita bantu. Semuanya tahu, mungkin ya, ada 1-2 yang tahu, tapi banyak yang udah tahu kan. Sekarang penikmat makanan itu banyak yang tahu detail gitu kan, dari teknis penyajian atau dari teknis itinerary-nya. Dan itu disampaikan bukan? Disampaikan. Seperti formulasinya kan tadi, rumusnya dari mana? Pertama pengalaman gimana? Satu misalnya, kita juga menerapkan ada pemesanan 2 kriteria lah. Ada pemesanan maksimal ideal. Pemesanan ideal itu seperti apa? Satu misalnya, ketika Bapak udah menghitung, apalagi kan sekarang ada undangan fisik, elektronik, digital, undangan ibu-ibu komunitas, misal orang ibu-ibu ke pengajian, kayak dongkapnya atau nanti datang ke itu yang tidak terdeteksi. Nah, kita akomodir, bahkan sekarang kan WO seperti itu kan, untuk mengkaji atau menganalisis suatu, kan semua ini perhelatan ini pengen sukses. Salah satunya mungkin ini mungkin kenapa yang kita obrolkan soal di resepsi, karena kalau misalkan sertijab segala macam itu sudah ketahuan yang bakal datang berapa. Tapi yang tetap saya masih ingin tanyakan, apakah hal-hal yang sifatnya kalau kakak bilang mah itu rahasia perusahaan itu, Kang ada sampaikan secara terbuka gitu. Ya, karena gini. Berkaitan dengan formula tadi, pemesanan minimal maksimal kan ideal. Kalau punten dipotong, kalau buat kakak misalkan ini sebetulnya dengan undangan sekian cukuplah 500 tapi ya pesan 1.000 untung kan. Kalau buat kita juga sebetulnya pengen nama saloba-lobana gitu kan. Sebesar-besarnya kita untuk tapi kan kita secara prinsip mudah-mudahan mungkin aktivitas yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar waktu lalu juga kan saya udah cari keuntungan semata, berbuat baik. Secara semata tidak mencari keuntungan semata, tapi ada nilai ibadahnya, ada. Nah itu mungkin proporsional dengan kita juga kan tidak hanya memberikan satu statement atau formula. Kalau kita misalnya tuh ujug-ujug misalnya kan ada komunikasi Bapak yang punya dasar misal 150 pesan 1.000 itu dasarnya dari mana? Nah, kita bantu dengan dasar kita, perbandingan, sharing lah komunikasi secara profesional. Nah, pemesanan ideal tadi maksimal ini parameternya, minimal ini parameternya. Bahkan tidak nyesel. Pemesanan minimal idealnya juga kan ada kita kemukakan. Kalau Bapak melakukan pemesanan minimal ideal, alasannya misalnya satu, itu orang teh geus maksimal, tapi ketika misalnya terutama undangan kolektif luar kota apalagi PSBB sekarang harus ada surat apalah rapid test dulu atau apa. Dan atau karakteristik juga beda-beda. Beda-beda karakter pasar naon gitu kan kadang-kadang hanya diwakilkan ya orang pasar mah saurang atau kantoran kan. Apalagi kalau penyelenggaraan pesta di wedding itu di hari
Hari, di hari weekday. Berarti kan orang kantor ya mau berpasangan, justru yang berpotensi berpasangan mah di hari weekend kan gitu. Nah, itu kita sampaikan. Tapi kalau seandainya ada unpredictable, di luar prediksi ternyata datang semua. Nah, kita menyiapkan kalaupun misalnya konsumen itu melakukan pemesanan minimal ideal. Kenapa? Kalau minimal ideal ya. Nah, kalau minimal ideal, kita siapkan cadangan. Cadangan itu seperti apa? Cadangan. Nah, kita juga catering bukan tukang sulap, harus ada bahan yang harus diolah, proses pematangan. Harus tapi ada dipilihkan menu-menu yang tahan lama ketika misalnya itu bisa. Jadi buat reserve itu pasti dicadangkan. Saya sekali lagi ingin mengorek dari sisi humanis dan etis gitu ya. Kang Ade nggak nyesel kalau misalkan tadina pesan 1.000 tapi setelah dikasih pengertian bahwa ini dengan 500 juga cukup jadi 300 porsi hilang gitu. Padahal tadinya udah pesan 1.000. Gini. Meskipun tadi ya kita berbuat baik gitunya. Karena gini, kita juga ya itu kembali lagi dari ke sisi teknisnya apakah ke misi dan visi kita. Mungkin perusahaan bahwa tidak semata-mata mengambil keuntungan, tapi ada unsur edukasinya selalu bahwa kalaupun Bapak punya keyakinan ketika kita udah menyampaikan seperti itu, toh kalau misalnya ditampi memangga gitu ya. Iya, dia punya tujuan lain ternyata buat orang bagi-bagi ke budak yatim atau apa. Itu ada porsinya sebetulnya, kalau mau silakan saja. Jangan sampai begini. Ketika perhelatan itu selesai, ternyata tamu juga mungkin 80% yang datang. Terus cadangannya juga, cadangan dalam artian yang langsung dipesan ya, karena ke Kang Boy loba duit, nah itu juga mungkin paling tidak merepotkan kita bukan. Kenapa jadi repot kan, malah dapat untung. Kita harus mengakomodir sisa kelebihan makanan tadi. Itu kelebihan kan, bukan sisa sebetulnya. Bukan sisa, kelebihan. Kalau sisa sesa habis dimakan. Kelebihan makan. Nah, ini mau dikemanain? Kalau udah ada pos-posnya, misalnya ini jangka yatim piatu, ini buat ke pesantren, ini buat sanak saudara, gitu ini ya, buat tetangga. Enak kalau udah ada estimasi itu. Tapi bayangkan kalau misalnya kelebihan makanan itu kita udah packaging, misalnya udah kemas, ini kan udah enak kalau udah terstruktur lah. Kalau tidak ada, kita bantu misalnya apa? Oh, termos misal sangu, nasi itu bisa sampai kelebihannya sampai 8 termos, kan otomatis nggak bisa kita pinjemin. Kan potensi tadi balikin. Balikin mah dibayar. Diganti dong. Ya. Nah, akhirnya ya malah jadi repot sebetulnya. Repot kedua belah pihak lah. Buat kita repot, ditambah pekerjaan. Harus membawa lagi. Kalau misalnya termosnya diinjumkan Kak, dipinjamkan lagi ke mana, dibawa ke mana, kan repot juga yang saya ajak. Sebulan baru dibalikin, sementara kita minggu depan ada acara. Biasanya gitu. Ditambah lagi. Setelah hajat itu kan orang capek. Teka bagikan, basi. Malah jadi mubazir. Nah, kita berperan dalam kemubaziran. Kita juga ikut dihisap. Kang Ade bisa bertanya-tanya, kenapa kakak tanyain soal ini? Biasanya kan pandangan umum tuh, ada itu mah cenah nu dagang. Pasti hayang banyak gitu ya. Padahal sebetulnya kalau yang Elbiru lakukan tidak seperti itu, dan ini salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan gitu. Yang ya kita kan yang namanya rezeki itu tidak hanya di satu titik lah. Maksudnya titik apa? Satu event saja. Gitu kan, kalau hanya menjual. Itu kan prinsip memang secara prinsip ekonomi ya itulah menjual hal kecil misalnya yang saya tahu misalnya menjual sebanyak-banyaknya dengan itu kan lebih, tapi kalau untuk hal ini jadi tidak semata-mata kejar omset gitunya, dan berkah juga, barokah. Nih jadi menggelitik deh satu, Kang Ade kan meskipun ini ya Elbiru baru berapa kemarin teh? 5 bulanan ya, 6 bulan lah. Tapi selama 18 tahun Kang Ade berkecimpung di jasa boga. Pelayanan malah alhamdulillah saya punya pengalaman 18 tahun gitu ya. Nah, dengan kejujuran seperti tadi, apakah itu yang Kang Ade rasakan? Apakah itu memang yang mendongkrak usaha Kang Ade? Alhamdulillah sejauh ini yang kerasakan itu merupakan investasi besar buat saya. Bukan hanya modal gitu. Justru investasi besar itu di sana. Maksudnya bukan hanya modal kepercayaan itu adalah hal modal yang paling
Jadi koreksi kakak kalau salah. Tadi di awal Kang Ade bilang bahwa kenapa betah di sini karena ada silaturahmi. Silaturahmi juga membangun kepercayaan. Setelah membangun kepercayaan, harus itu malah jadi modal gitu ya. Kan gini, ketika orang tidak pesan itu tidak hanya produk kan diawali gitu. Tadi kan? Iya. Dia tidak hanya justru sisi lainnya di luar produknya kadang-kadang yang jadi second prioritas, tapi klik tadi chemistry-nya tadi yang membuat bagaimana membuka komunikasi itu karena ada chemistry. Iya. Ketika orang percaya, karena akan menimbulkan seumur hidup kalau percaya namanya. Ya, seumur hidup ketika kitanya masih ada, mereka juga masih ada, pasti bakal balik lagi ke kita. Sebetulnya memang gini, kadang-kadang saya pengen nulis buku gitu kan. Depan saya nulis buku dalam artian siapa aja yang bisa mempromosikan? Bukan mempromosikan, justru gini, ya justru pengalaman-pengalaman ini buat cerminan buat kita ketika misalnya hal-hal yang banyak sekali hal yang buat saya pribadi mungkin jadi satu pengalaman yang memang membawa satu bagus inspirasi lah gitu kan. Kadang-kadang gini, kita juga kan kadang-kadang pengalaman itu kan tidak hanya diceritakan di sini gitu kan. Harus jadi legasi gitu ya. Harus jadi warisan juga gitu kan. Apa yang kita perbuat selama itu kebaikan kan. Jadi ini buat yang menyaksikan obrolan kita, saya pikir Kang Ade ini prinsip Kang Ade bukan hanya di catering unggul, tapi usaha apapun berusaha untuk selalu jujur apa adanya dan proporsional tadi gitu. Nah, ikhlas dalam melakukan hal yang sifatnya insya Allah kita selalu dibimbing lah. Kemarin juga kan waktu tetap bimbingan itu Allah ridho, orang tua ridho, insya Allah. Tadi kan Bung Ana, Kang Ade bilang bahwa silaturahmi manjang, banyak dengan ketemu dengan orang, akhirnya silaturahmi jadi saudara. Memang banyak. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang tanpa menyebutkan nama banyak nggak? Banyak sekali. Saya kadang-kadang ketika mendapat satu kesulitan, contoh ini Maya.